Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Sesri dari SD Negeri Lubukunggung, CGP Angkatan 11, Kabupaten Sulawesi Utara. Saya akan melaksanakan praobservasi untuk aksi nyata, supervisi akademik, dan kali ini saya ditemani oleh teman sejawat saya, Pak Pardede, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Jadi kali ini kita akan langsung berbincang-bincang dengan Pak Pardede menuju kegiatan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dede? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Jadi kali ini Pak, pada kegiatan hari ini saya akan melaksanakan praobservasi. Jadi tujuannya agar dalam pelaksanaan pembelajaran observasi di kelas nanti Bapak dapat melaksanakan. Jadi misalnya itu supaya lebih siap, percaya diri. Kemudian kita bahas lagi setelah ini kegiatan supervisi dan beberapa pertanyaan yang ini saya tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh Bu. Nah, kita akan mulai praobservasi. Yang kali ini saya tanyakan di sini adalah tujuan pembelajaran, materi apa yang akan Bapak lakukan. Baiklah Bu, di sini tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah melalui pengamatan video bagaimana teknik dasar start, bersedia, siap, dan ya. Itu Bu. Oh, jadi berarti materinya tentang atletik ya Pak. Nah, selanjutnya area perkembangan yang dilakukan pada kegiatan supervisi seperti apa Pak? Di sini saya akan memberikan pertanyaan pemantik yang sesuai dengan modul ajar yang akan saya pakai di saat supervisi Bu. Oh ya baik Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya ini model pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan pada saat supervisi ini? Di sini saya menggunakan pelajaran PBL itu problem based learning yang akan saya kembangkan dengan sintanya. Oh baik Pak, jadi dengan sintanya ini berarti dengan orientasi pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, diferensiasi konten dan proses dalam penugasan, jadi pendidikan, menyajikan hasil dan mengevaluasi hasil penyajian. Jadi baik Pak, jadi pertanyaan selanjutnya ini strategi pembelajaran seperti apa yang akan Bapak gunakan? Baiklah Bu, di sini strategi yang saya akan gunakan yaitu melalui diskusi kelompok, tanya jawab dan presentasi siswa Bu. Oh baik Pak, berarti strategi atau metode yang Bapak kembangkan adalah cara diskusi kelompok, jadi tanya jawab dan presentasi. Jadi baik Pak, pertanyaan berikutnya ini penilaian atau evaluasi pembelajaran berkaitan dengan apa? Di sini saya melakukan evaluasi pembelajaran yang saya lakukan dengan menilai melalui diri sendiri, tanya jawab. Di saat saya melakukan kerja kelompok, bagaimana melakukan teknik STAR yang benar, yang melakukan penilaian secara efektif dan psikomotorik. Oh baik, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ya Bu. Jadi kapan waktu pelaksanaan dan kelas berapa yang akan Bapak ajarkan? Waktu pelaksanaan itu di sekitar tanggal 2 November Bu, di kelas 6. Oh baik Pak. Dari hasil yang sudah Bapak sampaikan tentang tujuan pembelajaran, area perkembangan model pembelajaran, strategi pembelajaran, penilaian dan sasaran kelas, serta pelaksanaannya sudah menjadi acuan saya untuk kita dapat melaksanakan supervisi yang sudah ditetapkan. Kita akan memulai pelaksanaan observasi. Jadi silakan ya Pak. Iya Bu, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalian masih baik-baik saja atau sehat sehingga hari ini kita bisa bersama belajar kembali. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, maju ke depan, pimpin doa. Siap, berat, salam pada Pak Guru.
mendoakan atau berdoa di awal pelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah sehat luar biasa. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sejenak berdiri menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional nanti, kita mengingat para perjuang kita yang telah berjuang mati-matian membela atau memperjuangkan negara kita. Negara mana? Negara Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan periksa kiri kanannya apa masih ada sampah atau sudah bersih. Silakan periksa. Nah, baiklah, sebelum memulai materi pada hari ini, ada yang tahu materi kita apa hari ini? Ada yang tahu? Ya, bagus. Materi kita hari ini tentang atletik. Karena kita kemarin sudah belajar tentang lompat. Lompat itu termasuk di atletik juga. Hari ini kita tentang belajar tentang lari. Baiklah, sebelum kita mulai belajar ini, Pak akan menulis materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang satu, pengertian atletik, dua, gerak dasar start jongkok, bersedia siap ya. Yang ketiga, gerak dasar lari jarak pendek atau sprint. Yang keempat, gerak dasar memasuki garis finish. Baiklah anak-anak, sebelum Pak membuka materi pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi kita keempat ini? Ya, bagus. Apa? Ya, nanti baca satu lagi. Ada yang bisa? Bagaimana posisi apa-apa yang benar pada start jongkok bersedia siap dan Ya, bagus. Pertanyaan bagus sekali. Tepuk tangan dulu ya. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari kedua teman kalian, mari kita saksikan materi berikut. Tolong disimak dengan sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian cabang olahraga apa yang memperlombakan nomor jalan, lari, melempar, dan lompat? Ya, jawabannya adalah atletik.
kita akan belajar tentang pengertian atletik dan juga sejarah singkat tentang atletik. Atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon, yang artinya adalah berlomba atau bertanding. Arti atletik di Indonesia yaitu olahraga yang memperlombakan nomor-nomor seperti jalan, lari, lompat, dan lempar. Atletik yang kita kenal saat ini tergolong sebagai cabang olahraga yang paling tua di dunia. Gerak-gerak dasar yang terkandung dalam atletik sudah dilakukan sejak adanya peradaban manusia di muka bumi. Bahkan, gerak tersebut juga dilakukan sejak manusia dilahirkan, yang secara bertahap berkembang sejalan dengan tingkat perkembangan, pertumbuhan, dan kematangan biologisnya. Pada zaman purba, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia saat itu melakukan berbagai ketangkasan seperti memanjat, melempar, melompat, dan berlari. Gerakan tersebut merupakan cikal bakal gerakan atletik yang ada sekarang ini. Kadangkala mereka harus berlari secepat-cepatnya serta terampil dalam menendul ilian. Diperkirakan kegiatan atletik sudah dilakukan pada tahun 1100 sebelum Masehi. Di dalam buku itu terdapat beberapa nama, antara lain Euryalus, Epius, Odysseus, Aias, dan Artemis. Odysseus saat itu disebut sebagai jago lempar cakram yang belum terkalahkan lemparannya, sehingga gambar Odysseus dengan cakramnya diabadikan sebagai simbol atletik. Pada tahun 776 sebelum Masehi, sebenarnya Yunani sudah mengadakan Olympic Ancient Games. Pada kegiatan Olimpiade tersebut, ada beberapa nomor yang dipertandingkan, antara lain lomba lari, pentathlon, pentathlon, gulat, tinju, dan pacuan kuda. Ada 3 macam lomba lari yang dipertandingkan. Yang pertama adalah step, yaitu lari cepat pada jalur lurus sepanjang kurang lebih 185 meter, dilakukan di dalam stadion. Yang kedua adalah diaulos, yaitu lomba lari jarak menengah yang jaraknya kurang lebih 2 kali step. Yang ketiga adalah doikos, yaitu lomba lari jarak jauh yang jaraknya kurang lebih 7-24 kali step yang dilakukan mengelilingi stadion. Sepertinya 3 nomor lomba pada Olimpiade tersebut menjadi cikal bakal nomor lomba lari yang ada sekarang ini, yaitu jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Kalian PASI, Persatuan Atletik Seluruh Induk Olahraga Atletik di Indonesia. Demikian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itulah tadi sejarah singkat tentang atletik, baik itu di dunia maupun yang di Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan Eca tadi, di situ tertera atletik itu olahraga yang memperlombakan jalan, lari, lempar, dan lompat. Nah, apakah cukup untuk alat itu, Eca? Jawabannya ya. Sekarang kita tonton video kedua untuk menjawab pertanyaan dari Nada. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi PJOK, yaitu lari jarak pendek atau biasa kalian kenal dengan lari cepat atau sprint. Lari adalah gerakan memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian dengan cepat. Lari menurut jaraknya dibagi menjadi 3, yaitu lari jarak pendek,
pertama kita akan membahas posisi start. Start ya. Start yang digunakan pada lari jarak pendek adalah start jongkok. Aba-aba pada start jongkok yaitu bersedia, siap, dan ya. Start jongkok dibagi menjadi 3, yaitu start pendek, start menengah, dan start panjang. Yang membedakan dari ketiga jenis start tersebut yaitu pada posisi aba-aba bersedia, sedangkan pada saat aba-aba siap dan ya sama. Aba-aba bersedia pada start pendek. Posisi diawali dengan berdiri 1-2 meter dari garis start. Setelah ada aba-aba bersedia, letakkan kaki menuju garis start. Posisi badan jongkok, ujung jari kaki depan menyentuh garis, sedangkan lutut kaki belakang ditekuk sehingga lutut menyentuh tanah dan sejajar dengan jari kaki depan. Kedua tangan membentuk huruf V di garis start. Berikut ini adalah contoh gerak aba-aba bersedia pada start pendek. Perhatikan. Selanjutnya, aba-aba bersedia pada start menengah. Posisi diawali dengan berdiri 1-2 meter dari garis start. Setelah ada aba-aba bersedia, letakkan kaki menuju garis start. Posisi badan jongkok, ujung jari kaki depan menyentuh garis. Sedangkan lutut kaki belakang ditekuk sehingga lutut menyentuh tanah dan sejajar dengan tumit kaki depan. Kedua tangan membentuk huruf V di garis start. Berikut ini adalah contoh gerak aba-aba bersedia pada start menengah. Selanjutnya, aba-aba bersedia pada start panjang. Posisi diawali dengan berdiri 1-2 meter dari garis start. Setelah ada aba-aba bersedia, letakkan kaki menuju garis start. Posisi badan jongkok, ujung jari kaki depan menyentuh garis. Sedangkan lutut kaki belakang ditekuk sehingga lutut menyentuh tanah berada di belakang kaki depan. Kedua tangan membentuk huruf V di garis start. Berikut ini adalah contoh gerak aba-aba bersedia pada start panjang. Ya, kakinya. Tangannya. Itu sudah kembali kanan. Kaki, kaki. Selanjutnya, posisi tubuh saat aba-aba siap. Siap. Pada aba-aba siap, angkat pinggul dengan posisi lebih tinggi dari kepala. Lutut kaki depan diangkat membentuk sudut 90 derajat dan angkat lutut belakang membentuk sudut 120 derajat. Kedua tangan tetap berada di garis membentuk huruf V. Pandangan ke depan. Posisi tubuh saat aba-aba ya. Pada aba-aba ya, telakkan kaki belakang sekuat mungkin. Ayunkan lengan dan lari secepatnya. Posisi badan condong ke depan.
maju kaki ketika berlari. Badan dicondongkan ke depan dan pandangan lurus ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap tubuh saat berlari. Selanjutnya, posisi tubuh saat memasuki garis finish. Condongkan posisi badan ke depan agar cepat melampaui garis finish. Ayunkan kedua tangan ke belakang. Kemudian putarlah dada dengan ayunan tangan ke depan sehingga bahu segera maju ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap tubuh saat memasuki garis finish. Selanjutnya, gerak lari jarak pendek. Dimulai dari start, berlari dan memasuki finish. Bersedia? Siap? Ya. Untuk memberi Nah, anak-anak, itulah tadi materi singkat kita tentang atletik lari jarak pendek. Setelah menonton video tadi, yang pertanyaan ada tadi, apakah bisa dipahami di video tersebut? Baiklah anak-anak, setelah kamu mengamati video tadi, Pak minta 2 orang perwakilan, 1 cowok dan 1 wanita untuk mempraktekkan bagaimana cara mempraktekkan start jongkok. Bersedia, siap, ya. Silakan maju, Arsa. Baiklah anak-anak, ini kawan kita atau teman kita yang akan mempraktekkan start jongkok yang baik dan benar. Bersedia, siap, ya. Yang lain tolong perhatikan. Bersedia. 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 Siap. Ya, lari. Ya. Kali lagi. Sekarang, coba. Bersedia. Siap. Badan ke depan. Ya. Bagus. Kalau ya berarti lari depan. Terima kasih untuk yang cowok. Sekarang yang cewek, silakan maju ke depan. Ya, kita yang lain perhatikan ya. Bersedia. Ayo, bersedia. Kakinya lurus ke depan. Di garis kakinya ya. Kakinya ini. Bersedia. Siap, angkat. Angkat terus. Ya, lari. Ya, sekali lagi. Sekarang sendirian ya. Bersedia. Bersedia. Siap. Tengok ke depan. Ya. Aduh, selamat. Baiklah anak-anak, itulah tadi contoh dari kedua teman kalian tentang aba-aba start jongkok. Bersedia, siap, ya. Ya. Nah, baiklah anak-anak, apakah masih semangat? Nah, kalau masih semangat, sekarang kita coba panggil dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Belum kompak, sekali lagi yuk, tepuk semangat. Baiklah anak-anak, tadilah materi yang Pak berikan itu bisa dipahami dan bisa dipelajari di rumah. Mungkin untuk minggu depan kita bisa praktek ke lapangan.
dan mempraktekkan secara langsung, tidak cuma nonton video. Nah, sebelum kita pulang, Pak akan memberikan soal evaluasi terlebih dahulu. Apakah sampai di mana pemahaman kalian tentang materi tadi? Pak, beri waktu 3 menit untuk mengerjakan soal ini. Silakan. Baiklah anak-anak, di sini Pak beri soal 5 soal. Setelah kalian Pak memahami materi tadi, silakan dikerjakan. Pak kasih waktu 3 menit. Tadi kalian sudah nonton video, mungkin bisa isinya. Kalau kalian menyimak, tadi pasti bisa mengerjakan itu. 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi waktunya, dikerjakan. Satu menit lagi. Kerjakan. Yang sudah boleh diam, boleh ribut. Yang sudah boleh diam. Sudah? Sudah? Oh, sudah kumpul. Ini. Kumpul bermeja. Terus. Ya, terus. Sudah semua? Ini kalian kumpul, nanti Pak periksa di rumah ya. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi kita tentang atletik. Atletik itu berasal dari bahasa Yunani. Atlon yang artinya berlomba dan bertanding. Ya? Paham? Paham. Ya. Baiklah anak-anak, mungkin materi pelajaran kita cukup hari ini. Apakah kalian sudah paham tentang materi tadi? Paham. Materi mana yang kalian suka? Video. Video yang mana? Ah ya, bagus. Ya, sekarang sebelum kita pulang, periksa dulu kiri kanannya apa ada sampah atau tidak. Dah? Nah, sekarang kita mungkin minggu depan kita praktek lapangan langsung.
dan memperagakan bagaimana cara gerak start jongkok yang benar, mulai dari start aba-aba bersedia siap ya. Nah sekarang rapikan mejanya 12 dipindah ke depan. Mungkin materi kita cukup sampai di sini. Pulangnya hati-hati, jangan lupa salaman kepada orang tuanya. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Pak Pardede akan melakukan pasca observasi setelah mengajar dan pra observasi kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pasca supervisi akademik. Ya sama-sama Bu. Kemarin Pak Dede sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 6 dengan materi atletik ya kan Pak? Iya Bu, kemarin di kelas 6 dengan materi atletik. Jadi hari ini saya akan observasi dengan Bapak untuk penilaian hasil coaching observasi akademik yang Bapak laksanakan kemarin itu untuk penilaian dari pengajar praktik. Jadi sebagai calon ibu penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nusa Tenggara ini. Siap Bu. Baik Bapak, jadi setelah selesai melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaan Bapak? Di sini saya merasa senang dan bangga Bu. Itu sudah bisa melakukan kegiatan supervisi. Dan ini merupakan pengalaman baru dan pertama saya dalam melakukan pembelajaran berdisferensiasi. Jadi awalnya memang agak susah atau sedikit takut, tapi alhamdulillah tetap bisa berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah sudah lega ya Pak ya, karena berjalan dengan lancar. Jadi selama perbincangan kita ini, apa yang ingin Bapak dapatkan dalam kegiatan coaching kita kali ini Pak? Nah, yang ingin saya dapatkan itu adalah saya ingin menemukan suatu model pembelajaran yang dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Baiklah Pak. Jadi kalau menurut Bapak, apakah kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Bapak susun? Alhamdulillah, menurut saya dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tadi sudah memenuhi semua tujuan pembelajaran yang saya susun Bu, di dalam modul saya dari keempat tujuan pembelajaran yang saya susun. Jadi alhamdulillah ya Pak ya. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan praobservasi kemarin, Bapak bisa dikatakan agak bermasalah, siswa yang kurang semangat dalam pembelajaran. Terus apakah solusi yang dapat Bapak rencanakan untuk dilakukan setelah ini Pak? Setelah menerapkan tindakan yang kita bicarakan kemarin dengan mengembangkan metode dan media yang lebih interaktif, alhamdulillah ketika kegiatan observasi tadi telah berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan Bu, sehingga anak lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Apa yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran tadi Pak menurut Bapak? Nah di sini yang menjadi pengamatan itu mengkondisikan murid sebelum pada saat pembelajaran Bu. Masih ditemukan murid yang kurang berkonsentrasi pada saat jam pelajaran. Jadi apakah Bapak sudah puas dengan pembelajaran saat ini Pak? Menurut saya belum Bu. Masih ada pembelajaran yang perlu ditingkatkan. Salah satunya dengan berbagi strategi dan pendekatan murid dan pembelajaran. Gitu ya Pak. Jadi hal positif yang telah dilakukan Bapak dalam pembelajaran ini apa? Menyelesaikan waktu pembelajaran dengan tepat. Proses pembelajaran sangat menyenangkan, banyak murid yang aktif dan bertanya jawab. Baik Bapak. Jadi apa yang akan Bapak Dede ubah untuk pembelajaran berikutnya? Menurut saya yang akan saya ubah pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif, sehingga murid lebih aktif lagi dan semangat ketika mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi Bapak melakukan lebih secara inovatif, jadi sehingga Bapak bisa lebih aktif gitu ya Pak. Baik Bapak. Jadi sekarang sudah tidak terasa nih
kasih Pak, sudah diskusi cukup panjang dan menarik. Nah, kira-kira apa yang Pak Denny dapatkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya? Untuk kegiatan selanjutnya, Bu, saya memiliki rencana dengan menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa yang disesuaikan dengan minat siswa. Sehingga saya harapkan siswa saya menjadi tertarik dan lebih aktif dalam pembelajaran. Oh ya, bagus sekali Pak. Jadi rencana Bapak tersebut kira-kira kapan akan Bapak laksanakan ide atau rencana tersebut Pak? Kalau bisa secepatnya Bu, yaitu insya Allah di hari Senin depan mungkin saya dapat melaksanakan di kelas yang sama tapi dengan materi yang berbeda. Oh, luar biasa Pak ya. Jadi semoga rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya Pak, sehingga anak-anak bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Jadi terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.